Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bingung bagaimana merancang aktivitas maupun jadwal P5? Ikuti di video ini, semoga bermanfaat. Yang nonton video ini saya doakan panjang umur dan murah rezekinya. Langsung saja kita ke videonya, bagaimana nanti kita akan membuat jadwal serta aktivitasnya untuk kegiatan P5 kita. Kita langsung masuk ke contoh alur project profil kita. Ini saya mengambil contoh satu karena di sini ada beberapa contoh. Ini ada contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ya, ada 3 contoh ya. Saya mengambil format dari yang contoh 1. Ini ada di buku panduan project penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan bisa dilihat. Bukunya ada. Yang pertama adalah pengenalan, ini tahap pengenalan yang pertama, kemudian kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Di pengenalan, kegiatan kita adalah mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Kemudian di kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik. Jadi ini pada kontekstualisasi, ini sudah ke topiknya. Kemudian di aksi, merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Ya, nanti akan kita lihat kegiatannya seperti apa. Kemudian refleksi, menggenapi proses dengan berbagai karya, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi ini masih ada karyanya yang ada di refleksi ini. Kemudian tindak lanjut adalah menyusun langkah strategis. Kemudian kita ambil satu contoh tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya mengurangi dan mengolah sampah plastik. Ya, ini. Tahapan proyeknya seperti ini ya. 1 sama dengan yang tadi, mulai pengenalan, kontekstual sampai tindak lanjut. Di pengenalan yang kita kenalkan apa gitu. Yang kita kenalkan adalah mengenali dimensi profil pelajar Pancasila sekaligus temanya ya di pengenalan. Kemudian mengenali masalah yang berkaitan dengan sampah. Kemudian mengenali dalil dan perintah religi berkaitan dengan memelihara alam sekitar ya, karena ini nanti berkaitan juga dengan dimensi religi. Mengenali jenis-jenis sampah. Ini pada tahap pengenalan. Kemudian untuk tahap kontekstualisasi pada topik mengurangi dan mengolah sampah plastik, ini kegiatannya ini memahami masalah yang ada di lingkungan dan mencari referensi dari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Kemudian tahap aksinya, pengumpulan sampah di lingkungan sekitar. Kemudian saberling, sapu bersih lingkungan. Memilah sampah, membuat karya, memamerkan hasil karya. Ini di tahap aksi. Kemudian di tahap laporan, refleksi, dan tindak lanjut, peserta didik dan pihak sekolah, ini terutama tim ya. Tim membuat laporan proyek, refleksi, dan tindak lanjut. Ini intinya seperti itu. Nah, dari tahapan-tahapan ini akan kita buat jadwalnya, kita buat aktivitasnya. Ya, karena ini kita ambil contoh di sekolah dasar ada 25 aktivitas. Kalau kebutuhan kita dipenuhi semua, ada 25 aktivitas dan 1 kali aktivitas 5 jam pelajaran. Kita langsung lihat aktivitasnya. Jadwal pelaksanaan dan aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 4, tema gaya hidup berkelanjutan, topik mengurangi dan mengolah sampah plastik. Nah, ini yang nomor 1 sampai 7 ini tahap pengenalan, warnanya hijau. Kemudian yang 8 sampai 12, aktivitas ke-8 sampai 12 itu tahap kontekstualisasi, warnanya kuning. Kemudian 13 sampai 19 ini tahap aksi yang warnanya merah. Kemudian 20 sampai 25 tahap laporan, refleksi, dan tindak lanjut. Itu
kita beri warna biru. Kemudian kegiatannya apa saja? Dalam kegiatan tahap pengenalan ini dari kegiatan aktivitas 1 sampai 7 atau kegiatan 1 sampai 7, di sini ini kontennya, teman-teman. Kontennya adalah pengenalan P5 dan profil pelajar Pancasila. Ini kita kenalkan di sini. Kemudian masih ada pengenalan P5 dan profil pelajar Pancasila tahap kedua. Jadi ini ada 2 tahap pengenalannya. Silakan, karena ini materinya fleksibel, jadi teman-teman bisa ngatur sendiri. Kemudian di aktivitas ketiga ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini bisa dilakukan di awal sekali ya. Bisa dilakukan di awal, yaitu untuk asesmen diagnostik tentang tema dan topik ya. Tapi saya lebih suka di sini di yang nomor 3, karena ini asesmen diagnostik berkaitan dengan topiknya, bukan berkaitan dengan tema. Jadi misalnya ada yang mau asesmen diagnostik di awal sekali, yaitu berada di aktivitas 1, itu pun tidak masalah. Di aktivitas 3 ini asesmen diagnostik, kemudian pengenalan topik, ya, pengenalan topiknya, ini mulai aktivitas ketiga, pengenalan topik tahap 1, kemudian yang kedua pengenalan topik lagi yang tahap 2, ini kaitannya dengan perspektif religi, ada hubungannya dengan dimensi keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masih ada lagi pengenalan topik tahap 3, ini di aktivitas 5. Kemudian aktivitas yang 6. Aktivitas 6 adalah edukasi tentang sampah tahap 1. Jadi isinya ini kontennya macam-macam sampah, ada sampah organik, ada sampah non-organik, ada sampah B3 gitu. Kemudian saya tambahkan di sini bahwa yang di sini adalah yang terlibat di dalamnya atau sebagai narasumber, dan ini fleksibel sekali ya teman-teman ya. Mau ada koordinator, ada fasilitator, ada siswa, ada narasumber, silahkan diatur sendiri. Jadi ini tidak baku, tidak kaku. Kemudian kegiatan ketujuh atau aktivitas ketujuh ini masih edukasi tentang sampah tahap 2, mengenai manfaat dan bahaya sampah. Kemudian tahap kontekstualisasi ini kaitannya dengan lingkungan sekitar. Jadi kegiatan pertama yang dilakukan adalah Saberling atau sapu bersih lingkungan. Ini kegiatan ke-8, sapu bersih lingkungan sekolah. Dan ada juga ini asesmen formatifnya. Jadi teman-teman nanti kita akan buat video khusus untuk asesmen baik diagnostik, formatif maupun sumatif ya. Di sini ada asesmen formatif di kegiatan ke-8. Kemudian Saberling di luar sekolah, ya ini bisa dilaksanakan di lingkungan luar sekolah, kampung, atau mungkin berdekatan dengan tempat-tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bisa keluar dari sekolah. Kemudian identifikasi masalah sampah, ini kegiatan ke-10. Kemudian kegiatan ke-11 atau aktivitas ke-11 studi lingkungan. Ini bisa ke TPA, ya, tempat pemrosesan akhir. Kemudian bisa ke bank sampah, bisa juga pada para pengrajin pemanfaatan limbah, ya, pemanfaatan limbah-limbah itu ya, misalnya ada pembuatan pot dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas ke-12 ini laporan studi lingkungan. Ya, ini yang dilakukan oleh siswa. Kemudian aktivitas ke-13 ini tahapan aksi adalah membuat poster edukasi sampah. Di sini juga ada asesmen formatif. Kemudian pembuatan video edukasi sampah, membuat karya dari sampah. Nah, di sini teman-teman, membuat karya dari sampah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap, dan ini fleksibel sekali. Sekali lagi,
kontennya fleksibel, jadi untuk membuat karya itu mau karya berupa eco-brick, karya berupa mainan, berupa barang-barang estetik untuk hiasan, itu silakan berembuk antara koordinator dan fasilitator. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di kegiatan kelima ada lagi asesmen formatif. Ya, paling tidak kita melakukan 3. Selama proses atau proyek dilaksanakan, kita melaksanakan asesmen formatif itu ada 3. Kemudian pada aktivitas ke-20, 20 sampai 25 ini adalah tahap laporan, refleksi, dan tindak lanjut. Pada aktivitas ke-20 adalah pengumpulan dokumen kegiatan. Nah, selama kegiatan itu kan banyak dokumen atau hasil karya siswa. Nah, itu dikumpulkan karena ini rencananya akan dibuat gelar karya. Jadi misalnya ada portofolionya, kemudian ada hasil bikin posternya, kemudian mungkin bukti digital berupa anak-anak membuat video. Jadi ini termasuk dokumen yang harus dikumpulkan dan rencananya mau dipamerkan. Kemudian di aktivitas ke-21 adalah simulasi gelar karya. Nah, ini latihan ya, simulasi agar ketika gelar karya anak-anak bisa melaksanakan dengan lancar. Kemudian di aktivitas 22 gelar karya dan laporan hasil belajar. Di sini gelar karya itu termasuk laporan belajar, teman-teman ya. Jadi ada 2 jenis laporan pada kegiatan ini. Yang satu adalah laporan belajar dan satunya adalah laporan hasil belajar berupa rapot. Kemudian ada asesmen sumatif. Ya, ini asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan setelah semua kegiatan proyek itu selesai. Aktivitas 24 adalah pembuatan laporan kegiatan. Ini berbeda dengan laporan belajar maupun laporan hasil belajar. Jadi perlu saya sampaikan bahwa PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah itu ada yang dinilai ada P5 dan di situ ada instrumen-instrumen yang harus ada ketika melaksanakan P5. Nah, disinilah kita perlunya membuat laporan kegiatan yang mulai dari awal, mulai ada surat persetujuan dari pengawas, kemudian berita acara, penetapan tema dan topik, kemudian daftar hadir dan lain sebagainya. Ini di aktivitas 24 ini dilaksanakan oleh tim. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Artinya setelah melaksanakan kegiatan, kita lihat kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, apa yang harus kita laksanakan untuk kegiatan berikutnya apabila kita mengambil tema yang sama ataupun walaupun tema berbeda, tetapi umpan balik dari siswa, dari narasumber, dari guru yang lain, ini sangat bermanfaat untuk kegiatan yang lebih baik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu teman-teman cara membuat jadwal melaksanakan aktivitas P5 kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.